Sinopsis sinetron Balika Fadu episode spesial. Adegan dimulai dengan memperlihatkan saat itu ayah Jagdis yang sedang ngasuh kedua anaknya. Saat itu Gangga terlihat datang ke kamar dan mengatakan maaf karena dia datang terlambat. Nah guys, saat itu Jagdis ingin mengatakan sesuatu kepada Gangga. Dan ternyata di sini Jagdis ini ingin meminta maaf karena tadi pagi dia sempat berkata kasar kepada Gangga. Tolong maafkan aku, tidak seharusnya aku berlaku seperti itu kepada dirimu. Nah, saat itu pun Gangga langsung saja mengatakan kalau dirinya tidak pernah marah kepada Jagdis dan dia akan selalu memaafkan Jagdis sambil memeluknya. Lalu di sisi lain terlihat saat itu Anandi dan Sip. Sip di sini sedang mengeluh kepada Anandi karena perlakuan Rasika yang memfitnah dirinya kalau Rasika ngaku-ngaku mau diperkosa sama Sip atau Sip sudah melakukan tindak pelecehan seksual kepada Rasika. Nah guys, pada saat mereka mengobrol terdengar kebisingan dari rumah ruangan tamu. Ternyata saat itu ada suaminya Rasika datang marah-marah bertanya di mana Sip berada. Nah saat itu pun ayahnya Rasika atau suaminya Rasika ini mengatakan kalau Sip ini benar-benar tidak terhormat. Dia gubernur yang tidak tahu malu melakukan hal seperti ini kepada istri saya. Aku benar-benar tidak terima atas perlakuan yang sudah Sip lakukan kepada istri saya. Begitu ungkapnya. Namun saat itu Sip mencoba untuk menjelaskan kronologi yang sebenar-benarnya kalau semua ini adalah salah paham guys. Karena apa? Karena Rasika lah yang justru nyosor duluan sama Sip. Sip bahkan saat itu menampar Rasika. Nah namun saat itu terlihat kalau si suaminya Rasika ini tidaklah percaya dengan perkataan Sip dan mengatakan kalau Sip ini memang benar-benar pria yang tidak tahu aturan. Gubernur yang tidak tahu aturan katanya guys. Dia pun pergi dari sana. Sementara keesokan harinya terlihat di kantor semua orang ini sibuk ngerumpi tentang masalah Sip dan Rasika. Nah saat itu Sip datang ke kantor, mereka pura-pura langsung aja sibuk kerja. Dan Sip saat itu membuat surat ini ya, pemecatan buat Rasika. Sip nggak mau lagi kalau Rasika jadi asistennya dan meminta asistennya atau anak buahnya si Sip ini untuk mengantarkan surat itu pada Rasika. Singkat cerita aja ya guys, saat itu surat itu sudah sampai di rumahnya Rasika dan yang menerimanya suaminya. Rasika pun saat itu ragu-ragu saat hendak menerima surat itu dari Sip. Apakah ini surat cinta atau surat apa gitu ya guys? Nah, dan di saat itu Rasika langsung saja membuka isi surat itu dan membacanya. Dan betapa terkejutnya Rasika saat mengetahui kalau dia diberhentiin kerjanya, dipecat sama Sip. Nah Rasika dan juga suaminya ini tidak terima. Karena apa? Menurut pengakuan Rasika kan Rasika korbannya, tetapi kenapa Rasika dipecat? Ini sungguh tidak adil, begitu ungkap suaminya Rasika. Nah guys, saat itu pun terlihat kalau Rasika nggak mau nandatanganin surat itu. Dan si suaminya Rasika ini mengatakan kalau dia akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Ya minimalnya harus terekspos dulu lah ke media katanya. Saat itu dia mengatakan kalau dia akan memanggil beberapa wartawan guys. Dan Rasika di sini mengatakan kalau dia sangat takut. Takutnya apa? Karena Sip ini gubernur, pasti dia punya kekuatan atau power. Namun suaminya Rasika mengatakan kau tidak perlu takut, aku selalu ada di sampingmu katanya guys. Lalu di sisi lain terlihat saat itu Jagdis, Gangga dan juga yang lainnya berserta dengan nenek. Saat itu mereka hendak pergi jalan-jalan atau shopping nih ceritanya. Namun pada saat itu tiba-tiba saja ada panggilan masuk dari kantornya Jagdis yang mengatakan ada musibah karena jembatan di suatu desa ada yang roboh dan mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia. Sehingga saat itu acara jalan-jalan atau pikniknya pun harus dibatalkan karena Jagdis harus ke sana dulu. Ini adalah tanggung jawab Jagdis sebagai wali kota Jaitsar ya guys. Dan saat itu Jagdis mengatakan minta maaf karena dia tidak bisa mengantar mereka untuk pergi jalan-jalan. Jagdis pun langsung beranjak pergi dari rumah itu. Sementara Gangga pun saat itu memutuskan untuk pergi kembali bekerja ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit saat itu Gangga menerima telepon di ruangannya Jagdis. Dan ternyata yang menelponnya itu adalah seorang wanita dari desa. Desanya dekat dari rumah Jagdis guys. Dia mengatakan di sini dia meminta tolong kepada Jagdis
agar membatalkan pernikahan anaknya. Karena anaknya saat ini mau dinikahkan oleh suaminya guys. Nikah paksa dan di bawah umur lagi. Saat itu si ibu-ibu itu menangis minta tolong. Gangga pun saat itu langsung menelpon polisi karena Jagdis tidak ada di ruangannya ya, sedang melihat jembatan yang roboh dan jadi meminta bantuan polisi. Namun polisi mengatakan semua tim sedang sibuk menuju ke area lokasi jembatan yang roboh itu guys. Sehingga di sini Ganggala harus yang pergi ke desa itu untuk menemui si ibu tadi guys, untuk membatalkan pernikahan usia dini itu. Jadi dia harus terjun sendiri nih, tanpa ada Jagdis dan tanpa bantuan polisi. Gangga pun nekat saat itu datang ke tempat pernikahan itu. Sesampainya di tempat pernikahan, Gangga saat itu bertemu dengan beberapa orang dan dia takut kalau ada orang yang mencurigainya. Dia pun langsung pura-pura masak. Sehingga saat itu orang tidak ada yang mencurigai Gangga datang ke sana guys. Nah, tak lama kemudian si pengantin pria pun saat itu datang dengan rombongannya. Diiringi musik, wah pokoknya rame banget guys. Dan betapa terkejutnya saat itu Gangga melihat ada si kakek tua guys. Si kakek tua yang mau ngejalanin proyek sama Jagdis. Berarti dia juga mendukung pernikahan usia dini ini guys. Berarti emang feeling Gangga nih bener kalau si tua bangka itu memang orang yang gak bener. Memang bukan orang baik guys. Namun saat itu Gangga lebih fokus untuk menyelamatkan si wanita kecil yang dinikahkan itu. Gangga masuk ke kamar dan langsung mengunci pintu. Di sini mereka ini nggak tahu guys kalau yang datang itu adalah istri wali kota ya, atau Gangga. Dan saat itu pun dia memberitahu identitasnya dan si ibu itu mengatakan minta tolong selamatkan anak saya. Karena anak saya akan hancur kehidupannya jika dinikahkan saat ini. Anaknya juga nggak mau dinikahin guys, dia maunya sekolah katanya. Nah guys, di sisi lain saat itu terlihat Jagdis yang baru saja mau pergi ke kantornya. Dia barusan saja mendapatkan pesan dari Gangga yang meminta tolong karena ada sesuatu yang sangat penting atau urgent katanya guys. Jagdis pun langsung menelpon ke rumah sakit saat itu. Nah, pihak rumah sakit mengatakan kalau Gangga baru saja pergi beberapa menit yang lalu sendirian karena menurut dia ada sesuatu yang sangat penting. Nah guys, saat itu pun Jagdis mengatakan apa masalahnya. Namun si suster itu mengatakan tidak tahu katanya guys. Lalu guys, terlihat saat itu di sisi lain di rumahnya Rasika, terlihat suaminya si Rasika udah ngundang beberapa wartawan dari media TV. Nah, di sana mereka diundang untuk merekam si Rasika ini guys. Rasika akan bercerita kronologi pelecehan seks sobeknya atas apa yang sudah dilakukan Sip kepada dirinya. Saat itu Rasika pun langsung saja mengeluarkan jurus ilmu saktinya, yaitu membuat cerita palsu. Ya, mengarang cerita kalau dia dipaksa oleh Sip untuk melakukan hubungan badan guys. Wah, fitnah yang sangat kejam sekali guys. Dan berita itu guys, kalian tahu tidak, langsung masuk ke TV guys. Lalu bagaimanakah nasib Sip selanjutnya? Jika kalian penasaran, jangan lupa subscribe channel ini guys.